Ya, selamat pagi adik-adik. Nah, pada kesempatan minggu pagi ini kita akan bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Nah, adik-adik gimana tadi pas bangun tidur, dibangunin atau bangun sendiri? Hebat ya, sudah bangun sendiri untuk bersiap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita bersama-sama berdoa ya. Minta pimpinan Tuhan Roh Kudus untuk membimbing kita dalam ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, pada kesempatan ini Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih betapa Engkau telah menyertai kami hingga pada saat ini. Tuhan, pada kesempatan pagi ini, walaupun masih kami secara online untuk bertemu dengan rekan-rekan yang lain, tapi biarlah pada kesempatan ini kami boleh sehati ingin memuliakan nama-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan Roh Kudus untuk mengajar kami, buat kami untuk terus bersuka cita di dalam-Mu. Kami ingin memuliakan nama-Mu, dan biarlah dalam ibadah ini kami boleh memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Paksakanlah selalu rencana-Mu atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, walaupun kita ini tidak bertemu muka antara rekan-rekan kita ya, di antara rekan-rekan kita, tapi boleh dong kita bersama-sama kita mujikan. Selamat datang di sekolah minggu ya. Ayo kita bersama-sama kita pujikan lagu ini. Adik-adik bisa berkumpul bersama pada kesempatan pagi ini. Apakah karena dipaksa oleh orang tua? Ayo jujur. Wah, ternyata semua karena keinginan sendiri ya, hebat ya. Nah, adik-adik kita ya sebagai anak-anak Tuhan, kita kan sudah diberikan berkat berkelimpahan dari Tuhan ya. Kita pagi ini bisa bernafas, kita masih sehat ya, kita boleh memuji Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan yang begitu indah. Sehingga kita pun dengan sukacita, dengan penuh riang gembira ingin memuji dan memuliakan Allah kita ya. Jadi bukan karena desakan dari orang tua, bukan karena iming-iming hadiah dari papa atau dari mama ya, sehingga kita terpaksa memuji Tuhan, enggak ya. Tapi kita bersukacita karena kasih Tuhan yang begitu berlimpah bagi kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama ya adik-adik, kita bersama-sama bersuka untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Aku mau ikut Tuhan, bukan ikut-ikutan, bukan karena Bapa, bukan pula karena adik dan kakak, bukan
karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Kita pujikan sekali lagi ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Nah, adik-adik, kini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Ayo siapkan duduknya ya. Bilangan 25 ayat 1 sampai 5. Israel menyembah Baal Peor. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Lause untuk pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Sudah siapkan Alkitabnya? Nah, sebelum mulai, mari kita sama-sama kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari yang indah ini. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mempelajari sebagian dari firman-Mu. Kami boleh mempelajari tentang sejarah dari bangsa Israel, sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan, buka telinga kami, buka mata kami, terutama buka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Minggu lalu itu menceritakan tentang Raja Balak dan Bileam. Raja Balak ini sebenarnya karena takut terhadap orang-orang Israel sehingga dia memanggil Bileam. Bileam adalah seperti penyihir ya. Dia itu diminta oleh Raja Balak untuk mengutuki bangsa Israel agar bangsa Israel ini tidak bisa menguasai dari bangsa Moab. Jadi Raja Balak ini adalah raja dari bangsa Moab. Tapi apa hasilnya adik-adik? Ternyata Bileam ini tidak memberikan kutuk tapi memberikan berkat. Dia memberkati bangsa Israel dan menubuatkan bahwa di masa yang akan datang orang-orang Israel ini akan menjadi suatu bangsa yang besar. Dan bangsa Moab yang Raja Balak pimpin saat itu akan hilang. Tapi ternyata bukan cuma itu saja. Ternyata Bileam ini juga punya suatu rencana. Rencana apa? Rupanya Bileam ini tahu bahwa orang-orang Israel adalah umat pilihan Allah. Bangsa Israel bisa kuat karena pimpinan dan penyertaan dari Tuhan Allah. Karena itu Bileam berpikir bagaimana caranya agar bangsa Israel ini menjadi lemah. Caranya adalah membuat orang-orang Israel ini tidak setia lagi menyembah kepada Tuhan Allah. Karena itu dia memberikan nasihat kepada Raja Balak supaya meminta bantuan daripada
wanita-wanita Moab untuk menggoda orang-orang Israel supaya penyembah Baal Peor. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah orang-orang Israel ini mengikuti rencana dari Bileam dan Raja Balak ini? Mari adik-adik kita ikuti panggung boneka berikut ini. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah mereka melakukan kejahatan yang membuat Allah marah. Kejahatan itu adalah orang Israel mulai menyembah Baal Peor. Hai orang Israel, mari ikut kami mempersembahkan korban sembelihan bagi Allah kami. Hah? Buat apa kami mempersembahkan korban bagi Allahmu? Betul sekali, sebab kami punya Allah yang selama ini kami sembah. Ayolah, tidak ada salahnya juga bila kalian mencoba untuk melakukannya. Gimana ya? Kayaknya sih menarik juga. Betul juga ya apa yang dikatakannya. Teman, menurut kamu gimana? Nggak ada salahnya kan kita ikut mereka? Iya, ya juga sih. Baiklah, bagaimana caranya? Mari ke sini, makan bersama-sama dengan kami. Tapi ingat, di saat yang sama juga kalian harus menyembah Allah kami. Baiklah, kami menurutinya. Ketika Tuhan tahu bahwa orang Israel menyembah Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel. Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu, dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murkaku yang menyala-nyala itu surut daripada Israel. Dengarkanlah, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orang yang telah melakukan penyembahan kepada Baal Peor. Bagaimana kami menghukum mereka yang melakukan penyembahan berhala itu, Tuanku? Tangkap mereka semua yang telah menyembah Baal Peor itu, dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang. Baik Tuan, aku siap melakukannya. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Kemana engkau membawa perempuan Midian itu? Wah, gawat nih. Saya dikejar lagi. Jangan lari kalian, berhenti. Kalau sampai ketangkap, saya bisa mati. Apalagi dia membawa tombak. Karena ulahmu membawa perempuan Midian itu, Tuhan murka kepada bangsa Israel. Kami capek. Aku menyerah. Aku tidak sanggup lagi untuk lari. Akhirnya ketangkap juga kalian. Rasakan ini. Melihat yang dilakukan Pinehas, murka Tuhan pun surut. Seketika itu juga berhentilah tulah yang menimpa orang Israel. Musa, Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Oleh karena itu Musa, aku memberikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Musa, sekarang lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka. Sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor. Sesuai perintah Tuhan Allahku, saya melakukannya. Demikianlah Tuhan menghukum bangsa Israel dengan memberikan tulah yang membunuh banyak orang Israel, sebab mereka telah mencemarkan nama Tuhan. Tapi oleh karena Pinehas, murka Tuhan menjadi surut atas orang Israel.
Adik-adik, bagaimana pembonekanya? Adik-adik sudah tahu apakah orang Israel itu mengikuti rencana dari Raja Balak dan Bileam? Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba ke daerah Moab. Di sana mereka tinggal di Sitim. Apa yang terjadi saat mereka tinggal di Sitim? Rupanya wanita-wanita Moab itu mulai menggoda dari orang-orang Israel itu untuk menyembah kepada Baal Peor. Apa sih itu Baal Peor? Baal Peor itu adalah sebenarnya dia itu tuh seperti patung ya. Jadi patung yang disembah karena mereka menganggap bahwa si Baal Peor ini sebagai penguasa langit yang bisa memberikan kesuburan, memberikan hasil panen yang berlimpah supaya ternak-ternak mereka dapat menghasilkan susu dan daging yang banyak. Sehingga orang-orang Moab ini menyembah kepada patung itu, kepada si Baal Peor. Nah, wanita-wanita Moab itu menggoda dari orang-orang Israel supaya mereka ikut menyembah kepada Baal Peor. Jadi Baal Peor adalah sejenis berhala yang disembah oleh orang-orang Moab ini. Sebenarnya boleh nggak sih adik-adik kita menyembah kepada patung atau kepada misalnya ada gunung yang besar, kita lihat bahwa gunung itu, wah ternyata gunung itu bisa memberikan kesuburan dari hasil letusannya, dari abu vulkaniknya bisa memberikan kesuburan. Apakah kita menyembah kepada gunung itu? Atau misalnya kita lihat, ada pohon yang besar. Kemarin pas hujan, ada kilat menyebar, pohon itu masih tetap berdiri. Wah, pohon ini hebat, saya harus menyembah dia. Boleh begitu adik-adik? Tidak boleh. Mengapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanlah yang memberikan kesuburan. Tuhanlah yang memberkati dari tanah, memberikan hasil panen, itu semua karena Tuhan Allah yang memberkatinya. Jadi kita harus menyembah kepada Tuhan saja. Apa yang terjadi setelah bangsa Israel ini menyembah kepada Baal Peor? Apakah Tuhan Allah membiarkannya saja? Tidak. Mengapa tidak? Karena Tuhan Allah ini sudah memberikan kepada bangsa Israel itu hukum. Adik-adik masih ingat 10 hukum Allah yang diberikan kepada Musa? Hukum yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan hukum yang kedua apa adik-adik? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya. Jadi bangsa Israel rupanya sudah melanggar dari 2 hukum itu. Dia sudah menyembah kepada berhala dan membuat patung dan disembah. Tuhan Allah murka dan memberikan hukuman. Hukumannya berupa tulah. Sehingga banyak orang Israel yang mati. 24.000 adik-adik yang mati pada saat itu. Karena Tuhan ingin menghukum orang Israel. Karena mereka sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini adik-adik? Apakah kita setia menyembah kepada Tuhan? Seringkali kita menganggap sesuatu yang lain itu lebih penting dari Tuhan. Contohnya, adik-adik sekolah minggu kira-kira berapa menit? 30 menit? 1 jam? Banyak adik-adik yang begitu sekolah minggu, aku sekolah minggu, males ntar aja deh mulainya. Tapi kalau begitu mau main game 1 jam, kurang nih 2 jam, bahkan sampai malam adik-adik masih semangat. Tapi kalau sekolah minggu adik-adik merasa, ntar aja deh, kalau datang ke gereja telat-telat dikit gak apa-apa lah. Tapi kalau main game, baca komik, adik-adik paling semangat. Itu salah satu contoh dari menduakan Tuhan, menganggap bahwa Tuhan itu nomor 2. Ada yang lebih penting lagi, yaitu main game, baca komik, nonton, atau hal yang lain. Pernah nggak adik-adik seperti itu? Dosa dulu juga pernah. Kira-kira Tuhan marah nggak sih sama kita kalau kita menduakan Tuhan? Tuhan marah dan akan menghukum kita.
Wah, bagaimana dong kalau saya sudah melakukannya? Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bertobat. Kita harus mengakui kesalahan kita. Kita harus berdoa mohon ampun kepada Tuhan dan tidak melakukan hal itu lagi. Jadi kalau misalnya dulu males-malesan ke sekolah minggu, sekarang harus rajin. Dulu males-malesan baca Alkitab, lebih senang baca komik, sekarang harus lebih rajin membaca Alkitab. Kalau sudah selesai, baru boleh melakukan yang lainnya. Adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain ini maksudnya adalah tadi seperti berhala-berhala, patung-patung, gadget, atau hal apapun yang lebih penting daripada Tuhan. Adik-adik, mari kita tutup ibadah ini, kita berdoa, ikutinlah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah menjadi juru selamat kami. Tuhan, ajar kami untuk tetap setia menyembah-Mu kepada Tuhan ya. Ajar kami untuk menjadikan Engkau sebagai yang terutama di dalam hidup kami. Walaupun kami masih kecil, walaupun kami sering melakukan kesalahan, tapi kami mau belajar supaya taat kepada Engkau saja ya Tuhan. Engkau mau pimpin kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, gimana tadi ceritanya? Pasti tadi semangat ya untuk boleh mendengarkan firman, mendengarkan kebenaran mengenai iman kita ya. Bahwa kita ini kan sudah diberikan pimpinan sama Tuhan, boleh disertai Tuhan. Maka hidup kita pun harus mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya, bukan kehendak diri kita sendiri. Jadi kita bolehlah tadi apa yang sudah disampaikan oleh Rosesiani, kita boleh mengurangi waktu yang tadinya kita fokus buat nge-game, baiklah kita kurangi ya. Kita fokus untuk boleh memuji Tuhan, boleh untuk baca firman Tuhan, sehingga kita mengerti nih apa sih sebenarnya yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Oke, nah adik-adik, mari kita bersama-sama ya memuji Tuhan bahwa hanya Dialah satu-satunya sobat kita dan bahwa kita ingin setia, kita ingin selalu dekat kepadanya ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita pujikan ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
adik-adik? Jadi jangan sampai lupa ya, selalu berdoa, selalu minta pimpinan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Sehingga dalam setiap kita melakukan segala sesuatu, fokus kita hanya kepada Tuhan saja ya, bukan memuaskan keinginan kita sendiri. Oke adik-adik, sampai bertemu kembali ya. Shalom.